Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu tentang penerapan model pembelajaran kolaboratif untuk meningkatkan keaktifan siswa mata pelajaran IPAS kelas 5 materi wujud zat dan perubahannya di MI Rodatus Sholihin, Probolinggo. Baik, latar belakang dalam penelitian ini yaitu kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran merupakan hal atau permasalahan umum yang terjadi di sekolah. Beberapa faktor-faktor penyebab kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran yaitu 1. Kurangnya motivasi belajar, 2. Kurangnya manajemen waktu, serta kurangnya akses ke sumber belajar yang tepat. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru dapat menerapkan metode pembelajaran kolaboratif. Metode pembelajaran kolaboratif dapat diterapkan karena siswa kurang beradaptasi dengan teman sebayanya, baik teman dalam kelas maupun teman di luar kelas, sehingga nantinya diharapkan metode pembelajaran kolaboratif ini dapat meningkatkan kemampuan adaptasi aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kolaboratif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik pada mata pelajaran IPA, materi wujud zat dan perubahannya di kelas 4, MI Rodatus Sholihin, Probolinggo. 2. Bagaimana keaktifan peserta didik pada mata pelajaran IPA, materi wujud zat dan perubahannya di kelas 4, MI Rodatus Sholihin, Probolinggo setelah menggunakan model pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. 1. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kolaboratif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA, materi wujud zat dan perubahannya di kelas 4, MI Rodatus Sholihin, Probolinggo. 2. Mendeskripsikan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA, materi wujud zat dan perubahannya di kelas 4, MI Rodatus Sholihin, Probolinggo setelah menggunakan model pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Dalam PPT ini saya hanya mencantumkan salah satu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rusmin Husain pada tahun 2020 dengan judul Penerapan Model Kolaboratif dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pembelajaran kolaboratif memudahkan para siswa belajar dan bekerja sama, serta mengembangkan pemikiran dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar dirinya maupun kelompoknya. Kemudian jika dianalisis, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penerapan model kolaboratif untuk meningkatkan keaktifan siswa kelas 4 materi wujud zat dan perubahannya di MI Rodatus Sholihin, Probolinggo. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pembelajaran kolaboratif, yang dimana model pembelajaran ini mampu untuk meningkatkan hasil belajar siswa, keaktifan siswa, serta model tersebut mampu mengefektifkan peserta didik untuk lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Baik, selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama adalah model pembelajaran kolaboratif, yakni suatu metode pembelajaran yang berpotensi untuk memenuhi tantangan itu dan dapat menawarkan sebuah cara penyelesaian tentang bagaimana berbagai masalah tersebut dapat dipecahkan dengan melibatkan keikutsertaan partisipan terkait secara kolektif dalam suatu kelompok. Kemudian ada meningkatkan keaktifan siswa. Proses pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa yang di dalamnya berisi aktivitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar yang dialami oleh keduanya. Keaktifan siswa belajar merupakan salah satu unsur dasar yang penting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berpikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian ada wujud zat dan perubahannya. Wujud zat dan perubahannya ada 6 yang bisa dipantau terjadi dalam kehidupan sehari-hari, antara lain membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan padat. Kemudian ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Setiap tindakan atau kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian ada lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasi dan waktu. Lokasi penelitian ini ada di MI Rodatus Sholihin yang beralamatkan di Jalan Besuk, Kota Anyar, Kerajaan Pasembon, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Adapun waktu penelitian pembelajaran ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2023 atau 2024.
Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus pertama pada tanggal 1 April 2024, siklus kedua pada tanggal 8 Mei 2024. Sedangkan siklus 2 pada tanggal 8 Mei 2024 serta disesuaikan dengan jadwal pelajaran di sekolah. Subjek penelitian ini adalah mata pelajaran ilmu pendidikan alam dan sosial, khususnya pada materi pokok tentang wujud zat dan perubahannya. Pada siswa kelas 4 DMI Rodatus Sholihin dengan jumlah 10 siswa terdiri dari 4 laki-laki dan 6 perempuan. Teknik pengumpulan data, sumber datanya diambil dari guru dan peneliti. Kemudian jenis datanya tentang hasil belajar siswa, data tentang pelaksanaan pembelajaran pada tahap tindakan dan penelitian tindakan kelas dilaksanakan. Teknik pengumpulan data ada observasi, wawancara, dan tes. Kemudian instrumen penilaiannya ada modul ajar, lembar kerja peserta didik, lembar observasi, dan instrumen asesmen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknis analisis data. Dalam penelitian yang kita laksanakan, analisis data yang digunakan itu bersifat dialektik. Artinya, selalu merefleksikan pada proses pembelajaran. Dengan demikian, setiap akhir pelaksanaan tindakan yang dilakukan terhadap kelemahan kemudian diwujudkan dalam perbaikan rencana tindakan. Setelah itu baru dilaksanakan di dalam pelaksanaan tindakan siklus berikutnya. Selanjutnya ialah indikator keberhasilan. Di sini penelitian tindakan kelas yang bisa kita sebut dengan PTK ini, yaitu merupakan upaya penelitian untuk meningkatkan keaktifan, terutama pada materi pokok tentang wujud benda dan perubahannya. Dengan menggunakan metode kolaboratif, penelitian tindakan kelas ini dinyatakan berhasil apabila yang pertama, nilai rata-rata siswa kelas 4 pada pelajaran ilmu pengetahuan materi wujud benda dan perubahannya dengan minimal KMTP 75. Kedua, ketuntasan hasil belajar termasuk dalam kategori baik kurang lebih 80% dari jumlah peserta didik seluruhnya. Yang terakhir, keaktifan guru dan peserta didik dalam kategori baik 80% berdasarkan hasil pengamatan guru, peneliti, dan pengamal. Untuk hasil penelitian pelaksanaan siklus pertama pada tahap perencanaan guru mempersiapkan tindakan berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan metode pembelajaran kolaboratif dengan materi wujud zat dan perubahannya. Pelaksanaan tindakan siklus pertama dilaksanakan pada hari Senin 6 Mei 2024 dari pukul 7 sampai jam 8:10 WIB. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Waktu yang dialokasikan untuk kegiatan pendahuluan adalah 10 menit, sedangkan alokasi waktu untuk kegiatan inti adalah 40 menit dan alokasi kegiatan penutup sebesar 20 menit. Untuk hasil penelitian pelaksanaan siklus kedua pada tahap perencanaan guru mempersiapkan tindakan berupa rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang sesuai dengan metode pembelajaran kolaboratif dengan memperbaiki kekurangan pada siklus sebelumnya pada materi wujud zat dan perubahannya. Di samping itu, guru juga membuat lembar kerja siswa, yaitu LKPD, dan menyusun lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Untuk pelaksanaan tindakan siklus 2 dilaksanakan pada hari Senin 13 Mei 2024 dari pukul 7 sampai jam 8:10 WIB. Kegiatan pembelajaran dilakukan terdiri dari 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Waktu yang dialokasikan untuk kegiatan pendahuluan adalah 10 menit, alokasi waktu untuk kegiatan inti 40 menit, dan kegiatan penutup sebesar 20 menit. Selanjutnya yaitu pembahasan siklus pertama. Hasil dari penelitian pada siklus pertama yaitu belum sepenuhnya dipahami oleh siswa. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan penerapan model pembelajaran kolaboratif belum maksimal, yaitu siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran kolaboratif, sehingga beberapa anak cenderung bermain-main, tidak fokus mendengarkan pelajaran, dan kurang serius. Siswa masih malu-malu dalam menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Terus siswa tidak memiliki motivasi yang cukup untuk terlibat dalam proses belajar kolaboratif, sehingga tidak dapat meningkatkan kemampuan mereka.
dan siswa tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola proses pembelajaran kolaboratif, sehingga tidak dapat meningkatkan kemampuan mereka. Oleh karena itu, peneliti perlu membangun kepercayaan diri dan pemahaman terdahulu kepada siswa, agar siswa lebih percaya diri ketika mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran biasanya yang telah diterapkan oleh gurunya. Selanjutnya, pembahasan siklus kedua. Hasil dari siklus kedua ini sudah meningkat dibandingkan pada siklus yang pertama tentunya. Ada beberapa hal yang menyebabkan penerapan metode pembelajaran berhasil dilaksanakan, yaitu yang pertama, antusias siswa mengikuti pembelajaran semakin meningkat. Yang kedua, siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran kolaboratif. Dan yang terakhir, keterampilan siswa lebih meningkat dalam mengelola pembelajaran berbasis kolaboratif. Dengan demikian, model kolaboratif dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dan menumbuhkan keaktifan siswa dalam pembelajaran sehingga hasil belajar dapat meningkat. Kesimpulannya yaitu penerapan model pembelajaran kolaboratif pada siklus kedua lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa kelas 4 di MI Raudatus Sholihin. Meskipun masih perlu perbaikan untuk mengatasi beberapa masalah kecil yang muncul selama proses pembelajaran. Penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam hasil belajar siswa pada materi wujud zat dan perubahannya setelah menerapkan model pembelajaran kolaboratif. Siklus kedua menunjukkan ketuntasan kelas yang jauh lebih tinggi dibandingkan siklus pertama dan menunjukkan keefektivitas strategi baru yang diterapkan. Baik, sekian dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.